Yudas kapan disalib? Sebab dia sudah mati menggantung diri. Jadi maaf sekali saya katakan soal Yudas yang mati disalib atau yang menggantikan Yesus atau yang bukan Yesus itu, saya kira itu batal demi konsistensi kita terhadap teks. Nalar apapun kita pakai, kita tidak akan ketemu. Oke, cukup Bang, bisa gantian. Soal ayat-ayat yang dalam PL yang tadi yang dipakai oleh Zuma itu dan ini, oke. Itu lompat-lompat. Oke, terima kasih. Baik. Saudara ya, kalau Anda menjadikan alasan Yudas itu gantung diri, itu tidak benar. Dan itu tidak, kenapa saya katakan tidak benar? Karena dia tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Kenapa saya katakan bahwa tidak bisa dijadikan sebagai rujukan? Karena cerita dari pewarta antara Matius dengan Lukas itu bertentangan. Dan pertentangannya itu bukan main, kontradiksi, kontraversi. Orang yang menggunakan akal sudah pasti menolak itu. Kenapa? Karena di dalam Matius 27, nomor 5, nomor 6, nomor 7, Yudas melemparkan uang hasil suap, lalu gantung diri. Oke? Dia tidak beli tanah. Itu di dalam Matius. Yudas tidak beli tanah. Dia membuang uang 30 perak itu, 30 keping perak, lalu gantung diri. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Sedangkan cerita Lukas, Lukas 1, 18, 19, jelas sekali yang ada di sana adalah Yudasnya yang membeli tanah, lalu gantung diri. Di Matius 27 yang membeli tanah adalah imam. Oke? Di Kisah Para Rasul cerita Lukas yang membeli tanah adalah Yudas. Apakah sama antara Yudas yang membeli tanah dengan imam-imam yang membeli tanah? Sama atau tidak? Tentu tidak sama. Berita ini datang dari pengarang-pengarang kitab saudara. Maka karena kontradiksi dan kontraversi ceritanya tertolak demi akal sehat. Jadi tentang Yudas gantung diri, hoax. Baca Matius 27 nomor 5, keterangannya di bawah. Mati pada saat itu hanya bisa dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi yang disalib itu Yudas. Saya langsung to the point, karena Anda kesana kemari, entah apa-apa yang Anda bahas ini. Entah apa-apa yang Anda bahas sana sini, Anda tidak mau. Kenapa saya tidak mau menggunakan Matius, Lukas, Markus, Yohanes, Paulus, surat-suratnya? Kenapa? Karena Yesus tidak menyinggung kitab itu. Yesus hanya menyinggung Taurat, Mazmur, kitab para nabi. Di awal saya sudah sampaikan kepada saudara. Lukas 24 nomor 44. Yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, kitab Amsal, kitab Mazmur, itulah yang harus tergenapi. Anda menggiring saya untuk Lukas, Markus, kepergian Yesus berdasarkan Matius. No. Nih. Kepergian Yesus itu berdasarkan yang tertulis di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam Amsal, bukan di dalam Matius. Matius itu cuman pewarta yang menuliskan kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu dituliskan. Begitu juga Lukas. Makanya antara Lukas dan Markus itu bertentangan satu sama lain. Saya ulang lagi kepada saudara. Matius menceritakan bahwa Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri. Kalau dia bunuh diri, siapa yang beli tanah? Bukan Yudas, tapi imam-imam.
Tapi kalau di Kisah Para Rasul tulisan Lukas, Yudas beli tanah dulu, lalu bunuh diri. Gimana mau dipercaya cerita-cerita bertentangan kayak begini? Makanya saya tidak pakai itu. Karena Yesus memang juga mengatakan, anak manusia memang harus pergi berdasarkan apa yang sudah tertulis tentang dia. Matius 26 nomor 24. Berarti yang sudah tertulis. Jangan yang baru akan tertulis. Karena pada saat Yesus mengatakan perkataannya di dalam Matius 26 nomor 24, kitab Anda perjanjian baru itu belum tertulis. Berarti yang dimaksud Yesus adalah Taurat, Mazmur, Amsal. Itu yang dimaksud Yesus, Pak. Makanya saya mengatakan kepada saudara, apa dasarnya Yesus itu terkutuk? Anda tidak bisa menunjukkan dalil. Anda mengatakan, oh saya harus rem, nggak boleh terlalu jauh, karena Anda tak berdaya. Nah sekarang yang kedua, sebab ada tertulis, terkutuk. Ya baik Bang Zuma, makasih. Lagi ya, saya mengerti kutipan Bang Zuma yang berkata bahwa Yesus mengacu kepada perjanjian lama soal dirinya karena Injil-Injil belum ditulis. Ya betul, logikanya begitu. Tetapi sekali lagi tolong dipahami, apa yang dimaksudkan oleh Yesus soal pernyataan itu berawal ya di dalam Lukas pasal 24 itu dari ya, saya pakai istilah kekecewaan dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, di mana Yesus yang mereka sudah ikuti, yang mereka sudah mungkin ya gadang-gadang untuk menjadi raja politis, ternyata mati. Maka mereka sedikit kecewa. Nah lalu Yesus menyinggung itu, betul. Nah dalam pernyataan Yesus mengatakan, kamu tidak membaca atau kamu tidak memahami soal Mesias di dalam perjanjian lama, bahwa Mesias itu adalah Mesias yang menderita, ya. Jadi bukan untuk konteks di dalam yang tadi abang sebutkan, mau Amsal kah, mau Mazmur kah, mau kitab Ulangan kah, bukan konteks itu, tapi konteks derita Mesias, ya. Dan sekali lagi, Yesus yang omong di situ, sedang berbicara di situ adalah posisi dia yang sudah bangkit, ya. Jadi ya lagi, Bang Zuma di satu sisi buka mata, di sisi yang lain tutup mata demi kepentingannya supaya tercapai, tapi sayang tidak akan tercapai. Sorry. Nah lalu yang berikutnya, abang berkata bahwa ternyata apa yang dilaporkan oleh Matius dan apa yang dilaporkan oleh Lukas itu, wah itu hoax. Wah, berani sekali bilang itu hoax. Bagus. Tapi saya tantang Anda untuk membawa Anda memahami apa yang disebutkan di dalam Matius dan apa yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, ya. Semoga abang masih ada di sana, ya. Perhatikan di sana, kita masuk ke dalam Matius pasal yang ke-7, 27. Matius pasal yang ke-27 memang ada di sana, ya. Kita akan baca di pasal 7 tadi. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Sementara di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18, kata membeli juga muncul di situ. Tetapi objek pembelinya seolah-olah berbeda. Saya baca, disebutkan di situ, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Sekali lagi, hati-hati Bang Zuma, ya. Boleh nanti cek, ada kata suap tidak untuk, ya, kata suap tidak untuk seorang Yudas atau di dalam praktek itu. Saya kira tidak ada. Justru yang ada adalah disebut upah. Silakan searching, ya, lihat KBBI, lihat bahasa lain. Kalau tidak percaya bahwa Yudas tidak disebut sebagai penyuap atau yang disuap, tetapi dia disebut sebagai penerima upah. Jadi jangan karang-mengarang, Bang Zuma. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada topik yang Anda bilang itu tidak bersesuaian. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 itu menggunakan kata agorasan. Ya, kata agorasan itu betul itu membeli, ya. Tetapi yang di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat 18 itu menggunakan ekte tato. Ya. Dua kata ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia memang betul diterjemahkan dengan kata yang sama dengan membeli.
Tetapi sekali lagi, sebagai yang biasa dipakai untuk sebuah membeli dengan konsep transaksional, jual beli barang, ya. Jadi kalau seseorang menjual lalu membeli, maka dipakailah yang Matius pasal yang ke-27, ya, dengan kata egorasan. Tetapi kata yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 18, kata membeli, ektetato, itu adalah sebagai semacam metaforis, ya. Contoh, kalau kita misalnya ke toko lalu kita bilang begini, saya mau membeli, ya, anggaplah misalnya 1 kilogram gula, itu menggunakan kata egorasan. Tetapi kalau misalnya kita mendengar istilah lu jual, gua beli, ya, sama-sama membeli, tidak ada transaksional di situ, tidak ada harga yang diberi di situ, itu tidak bermaksud demikian. Itu yang dipakai ektetato. Jadi dua ini bukanlah berarti sama-sama membeli di dalam konteks transaksional. Yang bertransaksional adalah, ya, Matius pasal 27 ayat yang ke-7. Berarti yang membeli tanah itu, ya, yang membeli tanah itu adalah mereka. Itulah orang-orang atau pemimpin-pemimpin atau bangsa Yahudi, ya, atau imam-imam. Mereka yang membeli. Tetapi hasil belian itu, itulah yang diberikan kepada seorang Yudas. Maka disebutlah dia bahwa Yudas membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi tolong ini dibedakan penggunaan dua kata itu. Jadi ini bukan kontradiktif. Yang artinya, saya kembali menyatakan kepada Bang Zuma, kalau abang membantah jika Yudas tidak ikut disalib, tetapi memakai narasi yang tanda petik tidak bersesuaian, saya sudah jelaskan, itu bukan tidak bersesuaian. Tetapi bukan itu poinnya Bang Zuma. Poinnya adalah bahwa tidak ada kematian yang diakibatkan oleh pengadilan demi pengadilan dan proses yang begitu panjang sampai di Golgota sana. Lalu ternyata itu adalah Yudas. Tidak ada itu. Sekali lagi, kita setuju. Anda setuju bahwa Yudas mati. Soal matinya yang tadi, apakah membeli tanah dan segala macam, lalu bilang itu tidak bersesuaian, lalu itu membatalkan soal dia mati, lalu memberi ruang, oh berarti ada yang disalib itu tetap Yudas. Sorry, tidak ada di situ. Jadi mohon maaf, Bang Zuma tidak punya tempat untuk memaksakan sekali lagi bahwa yang tersalib itu adalah Yudas. Itulah orang yang mati di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Saudaraku juga tidak tunjukkan jawabannya. 2 PR yang sebenarnya Anda tahu jawabannya, tapi Anda nggak mau menunjukkan. Kenapa? Karena kapan ini Anda buka, maka Kristen bisa gulung tikar. Kan terbukti mereka menyembah Yudas selama 2000 tahun. Oke, silakan Anda bernarasi.